Kisah Nabi Adam alaihi salam. Kisah Nabi Idris alaihi salam. Kisah Nabi Hud alaihi salam. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kisah Nabi Soleh alaihi salam. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kisah Nabi Lut alaihi salam. Kisah Nabi Ismail alaihi salam. Kisah Nabi Ishak alaihi salam. Kisah Nabi Yakub alaihi salam. Kisah Nabi Yunus alaihi salam. Kisah Nabi Ayub alaihi salam. Kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Kisah Nabi Musa alaihi salam. Kisah Nabi Harun alaihi salam. Kisah Nabi Zulkifli alaihi salam. Kisah Nabi Daud alaihi salam. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Kisah Nabi Ilyasa alaihi salam. Kisah Nabi Yunus alaihi salam. Kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Kisah Nabi Yahya alaihi salam. Kisah Nabi Isa alaihi salam. Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kisah Nabi Irmia. Selamat menikmati. Pada masa Nabi Irmia, Bani Israel telah jauh menyimpang dari ajaran Allah. Mereka kembali melakukan kemaksiatan, meninggalkan syariat Allah, dan menyembah berhala. Nabi Irmia diutus untuk memperingatkan mereka agar kembali ke jalan yang benar. Namun, seperti banyak nabi lainnya, peringatan beliau tidak dihiraukan oleh kaumnya. Sebagian dari mereka bahkan mengolok-oloknya dan menolak ajarannya. Nabi Irmia memperingatkan Bani Israel bahwa jika mereka tidak bertaubat, Allah akan mengirim bala tentara yang akan menghancurkan mereka. Peringatan ini akhirnya terbukti ketika Raja Nebukadnezar, Bukhtanasar, dari Babilonia menyerang Yerusalem dan menghancurkan Baitul Maqdis pada tahun 586 sebelum Masehi. Nebukadnezar menawan banyak penduduk Yerusalem dan membawa mereka ke Babilonia sebagai tawanan, termasuk para pemimpin dan orang-orang berpengaruh dari Bani Israel. Setelah kehancuran Baitul Maqdis, Nabi Irmia ikut diasingkan ke Mesir bersama sebagian orang yang selamat. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau tetap menyeru kepada tauhid meskipun dalam pengasingan. Menurut beberapa ulama, Nabi Irmia adalah salah satu nabi yang disebut dalam Al-Quran dalam konteks kisah seorang laki-laki yang menyaksikan kehancuran suatu negeri. Lalu Allah mematikannya selama 100 tahun dan menghidupkannya kembali. Kisah ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 259. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melewati suatu negeri yang telah roboh hingga atap-atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikannya selama 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang dalam kisah ini adalah Nabi Irmia, meskipun ada juga yang menyebutnya sebagai Uzair. Nabi Irmia tetap menyeru kepada kebenaran meskipun kaumnya menolak dan mengejeknya. Ini mengajarkan kita untuk tetap berpegang pada kebenaran meskipun menghadapi tantangan. Kisah Bani Israel menunjukkan bahwa ketika sebuah kaum menjauh dari ajaran Allah dan berbuat kerusakan, maka Allah akan menguji mereka dengan kehancuran dan penderitaan. Kisah tentang seseorang yang dihidupkan kembali setelah 100 tahun menunjukkan bahwa kebangkitan setelah mati adalah benar dan merupakan kuasa Allah. Nabi Irmia adalah seorang nabi yang menghadapi tantangan besar dalam berdakwah kepada Bani Israel. Peringatannya terbukti ketika Baitul Maqdis dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Kisahnya mengajarkan kita tentang pentingnya istiqomah dalam keimanan dan bahwa dosa dapat membawa kehancuran bagi suatu bangsa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Irmia dan senantiasa berpegang teguh pada ajaran Allah. Bagaimana? Apakah kalian terhibur dengan kisah Nabi Irmia tadi? Mungkin ini hanya sebagian kecil dari kisah Nabi. Kalau kalian masih penasaran, jangan lupa subscribe ya.